Oke teman, balik lagi di Pak Cik Channel. Ada TV Samsung 24 inci, ada juga modul AC LG, dan ini juga ada IndiHome. Nanti ada waktu kita bikinkan videonya satu persatu untuk memperbaikinya. Penyebabnya karena petir sih katanya, jadi mati total, sama sekali tidak ada indikasi hidup. Oh ya, untuk nomor serinya bisa kawan-kawan lihat di sini. Modelnya UA24H41 sekian-sekian lah, bisa dilihat. Jadi nanti kita coba bongkar TV-nya. Indikatornya mati total, nggak ada sama sekali hidup. Oke, kita coba aja langsung bongkar. Nah, ini dia dalamnya. Biasanya kalau kena petir, kena tegangan lebih, kita fokusnya carinya di bagian power supply aja. Power supply-nya kita bisa cek secara visual dulu apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan terbakar. Ya, sepertinya kapasitor ini ada yang terbakar. Jadi kita nanti fokusnya pencarian di power supply. Nanti setelah ketemu yang rusak yang lain, kita bisa lanjutkan ke yang lain, ke komponen yang lain maksudnya. Oke, baik, kita coba melakukan pengukuran komponennya, apakah ada yang lagi yang rusak. Kalau kita perhatikan dari jalurnya, jalur supply-nya, ini merupakan fuse ya, screen. Ini dia, bisa kelihatan nggak di video ini. Screen-nya 3 ampere, ini sudah putus, sudah saya ukur. Jadi nanti kita bisa melakukan pengukuran setelah fuse-nya yang putus ini. Sebelum kita pasang fuse yang baru, jangan dicoba karena kita mesti pastikan dulu apakah komponen yang lain ikut merembes terkena sambaran petir ini. Jadi semua komponen kita pastikan, kita ukur dulu apakah masih ada yang rusak kembali atau tidak. Jadi kalau seandainya nanti kita langsung pas fuse-nya kita ganti, kita hidupkan, kemungkinan pasti ada lagi yang rusak. Komponen-komponen apa lagi yang rusak selain fuse ini? Kita lanjutkan lagi ke pencarian selanjutnya. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk pencarian komponen yang rusak. Pertamanya saya sudah menjumpai komponen yang rusak. Ternyata fuse-nya ya yang rusak. Fuse-nya 3 ampere, 3,5 ampere. Ternyata fuse bukan kapasitor. Pikir saya pertama tadi kapasitor. Kita sudah mendapatkan yang utamanya rusak, tapi kita tetap melanjutkan untuk pencarian komponen yang rusak. Kalau kita lihat dari visual dari atas, di sini tidak ada tanda-tanda yang komputer yang terbakar, tapi kalau kita lihat visual tadinya sudah ada yang nampak yang terbakar. Sekarang kita melakukan pengukuran dengan multitester. Baik, kita untuk mengukur komponen di sini kita set multitesternya di probe untuk pengukuran di ohm dan di logo dioda. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini. Kalau kawan-kawan yang pakai multi manual juga lebih gampang, tapi saya lebih senang pakai multi digital ini karena dia lebih akurat untuk pengukuran. Jadi kita coba saja ukur. Pertama yang kita ukur, pastikan komponen-komponen aktif seperti dioda, transistor. Kalau di power supply ini transistornya tidak ada di permukaan atas, jadi di layar sebelah belakangnya. Biasanya dia menggunakan transistor jenis FET yang dia FET yang kecil ya, yang petak gini. Jadi biasanya pun pengalaman sih, tapi dia jarang kita bisa lihat dia ada nomor serinya. Tapi cobalah kita ukur dulu. Pertama kita coba dulu diodanya karena dia penyiaran dari awal. Ini menandakan probe-nya terhubung. Kalau misalnya
kaki minnya kita letakkan di anoda atau katoda yang ada garis, dia pasti ada menunjukkan satuan. Jadi ini masih oke. Coba kita lanjut lagi ke dioda yang paling besar ini. Oke, masih bagus, karena dia rangkaiannya saling terhubung. Jadi sebaiknya kalau kita mau memastikan dia bagus tidaknya lagi, sebaiknya kita copot dari PCB. Kalau dioda ini bunyinya panjang itu, kemungkinan dia ada korslet. Sudah dibalik juga, kemungkinan bisa kita indikasi ini bermasalah. Satu, kita coba lagi lanjut ke dioda selanjutnya. Ya, masih ada dioda dari tegangan primernya, masih oke. Ini bukan dioda. Oke, masih oke dioda, cuman ada indikasinya satu saja. Nanti kita coba tanggalin sekalian. Coba kita sekarang ukur fatnya, karena curiga kalau yang korslet tadi bagian sini. Kemungkinan di sebelah sini fatnya. Kita coba acak aja dulu untuk pengukurannya. Ternyata fatnya juga korslet. Apa kemungkinan fat ini korslet atau diodanya yang korslet? Jadi diukur bolak-balik tetap korslet. Baik, kita coba aja langsung solder. Sudah panas. Sebelum itu kita, untuk keamanan bagi diri kita sendiri juga, alangkah baiknya sebelum kita solder kita pakai blower biar asap dari timah ini tidak terhirup langsung sama kita. Saya buat blower, jadi begitu ada asap dia langsung tersedot dan terbuang langsung, jadi nggak nyedot ke bagian tubuh kita, karena asap timah ini juga merusak. Kalau selain teman-teman tidak merokok, asap timah ini juga merusak bagi paru-paru teman-teman. Jadi yang penting kita kerja selamat, kerja aman, betul nggak? Buat abang safety, betul lah itu. Tapi kalau teman-teman biasa kerja di perusahaan yang menerapkan sistem K3, kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, pasti sudah mengetahuinya ya. Baik kawan-kawan, ini plugnya. Sebenarnya kalau nggak dikasih ini pun nggak apa-apa, jadi tak apa-apa, dia cuman untuk bukanya. Ini dia. Jadi saya ngasihkan di bodinya dulu. Kalau kawan-kawan di rumah punya loop, lebih enak pakai loop. Kalau pakai solder uap lebih cepat ya daripada solder yang biasa ini. Karena saya belum punya solder uap, saya bisa pakai solder ini aja. Sama aja sih, tergantung kawan-kawan yang pernah memakainya. Setelah kita panasin, kita bisa gunakan pinset untuk mencabut fatnya yang mau kita cabut. Panasin aja dulu. Dia pun lebih panas lah, apa karena dia sudah rusak. Oke, fatnya saya sudah cabut, kawan-kawan bisa lihat. Tadi selain fat ada indikasi yang lain. Coba kita, tadi mungkin gara-gara fat ini diodanya yang korslet. Saya matikan dulu blowernya. Apa barangkali karena fatnya korslet jadi diodanya ikut korslet, short. Coba kita ukur lagi. Nah, ternyata tidak ada bunyi short yang panjang ya. Jadi penyebab dioda ini tadi diindikasi short itu ternyata fatnya yang short. Ini saya sudah lepas, saya coba ukur apa aja.
Nah, kawan-kawan bisa lihat fatnya yang ternyata short. Ternyata dioda ini yang tadi indikasinya short ternyata bukan short kan, tapi gara-gara fatnya yang short jadi ikut short. Baik, mungkin kita coba lagi ada komponen lain yang rusak selain fat ini. Fat ini nomor serinya berapa? Saya bisa menggunakan loop ini. Tidak ada kode seri sama sekali, jadi kita untuk mencari komponennya pun nanti di pasaran cukup sulit. Nah, kita bisa lihat tak ada sama sekali kodenya berapa. Kalau teman-teman di servis yang pengalaman bisa dicari persamaannya atau dibuat komponen penggantinya barangkali. Ini tak ada kode serinya. Baik, mungkin kita bisa melakukan pengukuran kembali di jalur yang tadi rusak. Jelas-jelas fatnya yang rusak. Oh ya, saya juga ada indikasi PTC nya juga pecah, kawan-kawan bisa lihat. Kalau PTC ini pasti ada yang jual, banyak yang komponennya jual, tapi karena dia sudah pecah pun tidak bisa terindikasi nilainya berapa. Tapi kalau PTC masih bisa kita cari penggantinya. Kawan-kawan bisa lihat PTC nya sudah jebol ya, sudah pecah. Karena pertama kali petir itu menyambar, pasti bagian power supply, bagian plugnya pertama kali, karena yang paling pertama kali putus adalah screennya, kedua PTC, terus merambat langsung ke transistor fatnya. Tapi saya pun heran bisa kena fatnya di bagian sekunder, bukan bagian primer. Ini seharusnya yang kena pertama kali yang ini, tapi dia sudah kena di bagian sekundernya. Baik, tak apa-apa, kita coba lanjutkan lagi pengukuran. Masih ya, mungkin barangkali ada komponen yang short. Saya curiga sama transistor SMD ini terlalu kecil, saya tidak bisa melihat sama sekali. Nah, kayaknya transistor SMD nya yang ini juga korslet, dia terhubung langsung. Wah, kayaknya komponennya pun susah di pasaran. Coba bisa nggak teman-teman lihat, terlalu kecil. Transistor kutu kalau teknisi bilang, kecil sekali. Kalau ada misal PCB nya memang di Batam sendiri sih susah cari komponen yang kayak SMD ini, jenis SMD ini ya. Kalau misalnya kawan-kawan pengen cepat, kita ganti satu set ini aja. Jadi daripada kita pusing-pusing lama sekali kita cari-cari komponen sana sini kan, atau kita cari yang di second lama sekali mungkin, jadi uang kita jadi lama untuk cairnya. Jadi saran saya mungkin kita bisa menggantinya dalam satu set, dalam satu blok PSU LED Samsung ini. Pertama kali kita bisa ke service centernya. Kalau ini kebetulan miliknya Samsung, kita bisa ke service centernya Samsung untuk menanyakan berapa harga satu blok ini. Kalau misalnya usernya setuju untuk diganti satu blok, gampang, kita tinggal satu blok, nanti kita cas aja upahnya berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya di Samsung centernya lebih mahal, solusinya kita bisa cari di toko online. Karena kalau di toko online kayaknya cukup banyak juga teman-teman yang jual PCB per blok ini. Baik, untuk sementara kita stop dulu karena komponennya pun saya tidak ada standby. Memang saya tidak ada buat stok untuk komponen TV ini. Baik, kita sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya komponennya ada, kita pasangin. Kalau tak ada, kita bisa ganti PSU satu set ini. Jadi kita bisa langsung memasangkannya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Kalau nanti ada, kita lanjutkan lagi videonya.